up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan Gen Z, Kevira, Nabila Farilia, Nabila Askia, Hana, Luna, Rani, dan Zahra. Dan kita dipertemukan di Akidah Akhlak. Hari ini kita akan menjelaskan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Sebelumnya, ada pertanyaan nih buat kalian. Ada yang kenal nggak siapakah sosok wanita yang dijuluki dengan Ummu Abiha? Yaps, benar. Jawabannya adalah Sayyidah Fatimah. Untuk penjelasan lebih detailnya, yuk simak video animasi berikut ini. Fatimah Az-Zahra memiliki nama nasab yaitu Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia adalah putri dari Nabi Muhammad SAW dan ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Mengenai kelahirannya, para ulama ini memiliki beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah lahir ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa semua putra dan putri Nabi Muhammad kecuali Ibrahim lahir sebelum kenabian. Ada yang mengatakan bahwa ia lahir 5 tahun sebelum kenabian, yaitu ketika Baitullah direnovasi, yang pada saat itu Nabi Muhammad memiliki usia 35 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 1 tahun sebelum kenabian dan ia lebih tua dari Aisyah sekitar 5 tahunan. Fatimah ini diberi julukan dengan nama ibu dan ayahnya, yaitu Ummu Aminah. Fatimah lahir dengan kecantikan serta kecerdasan yang mengesankan. Ia memiliki kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua, dan juga mandiri. Sejak belia, ia menggantikan peran ibunya untuk mengurus kebutuhan Rasulullah. Pada saat dakwah periode Mekah, Fatimah sering sekali melihat sang ayah ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Meski demikian, tidak membuat hatinya kecil hati dan patah semangat. Ia menjadi penyejuk hati dan pendukung untuk dakwah sang ayah. Fatimah tumbuh menjadi perempuan yang kuat, tegar, dan penuh kesabaran. Ia juga tumbuh menjadi perempuan yang mulia, yang sangat menjaga harga dirinya. Keistimewaan Fatimah ditandai dengan julukan-julukan yang diberikan kepadanya. Julukan utama yang diberikan kepadanya yaitu Az-Zuhra, yang artinya yang cemerlang. Ada juga Batul yang artinya perawan, lalu Kaniz yang artinya terpelihara. Ada Al-Tahirah yang artinya yang suci, dan Al-Immah yaitu ibu para imam. Dan banyak lagi julukan yang diberikan untuk Fatimah Az-Zahra. Menurut kitab Nurul Dhalam, karangan Syekh Nawani Al-Bantani, pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yang manakala Ali bin Abi Thalib berusia 21 tahun lebih 5 bulan setelah Perang Badar. Dalam pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah 3 putra, yang bernama Hasan, Husain, dan Muhsin. Adapun putri yang lahir dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib adalah Zainab dan Ummi Kultsum. Menurut Al-Laits bin Sa'ad, anak putrinya ada 3, yaitu ditambah Ruqayyah. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya
Dari dialah keturunan Nabi Muhammad berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri. Mengenai wafatnya juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pada 3 Jumadil Akhir 11 Hijriah pada usia yang masih sangat muda, yakni 18 tahun 2 bulan. Tetapi pendapat mayoritas mengatakan bahwa ia meninggal pada malam Selasa 3 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 28 tahun setelah sakit keras selama 40 malam. Merasa ajalnya sudah dekat, ia membersihkan dirinya memakai wewangian dibantu oleh iparnya yang bernama Asma bin Abi Thalib. Ia meninggal dengan satu pesan bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Untuk itu, yang memandikan dan mengkafani Fatimah sewaktu meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib sendiri. Dan Ali pula yang menguburkannya bersama Hasan dan Hussein pada tengah malam dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Selanjutnya ada keutamaan Fatimah. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu kepadaku, dan membohonginya adalah membohongiku." Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Tidakkah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam?" Yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Wahai Fatimah, tidakkah Anda puas menjadi syahidah dari wanita sedunia, atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini, atau wanita mukmin?" Yang keempat, Rasulullah bersabda, "Tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun." Keteladanan yang bisa diambil dari Fatimah. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang rumah tangga untuk membeli makan. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi Muhammad memanggilnya dan berbisik kepadanya, sehingga tangisannya pun semakin bertambah. Kemudian Nabi SAW berbisik lagi, dan ia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia pun menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahu kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tetapi kemudian ia tersenyum karena dialah keluarga Nabi yang pertama akan menjumpainya di surga nanti. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja. Akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayah dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya, tanpa banyak menuntut pada suaminya. Nah, gimana sobat? Sekarang udah pada kenal kan dengan sosok Sayyidah Fatimah? Eits, udah pada ngantuk ya? Tahan dulu, masih ada satu kisah lagi untuk kalian, yaitu kisah sosok pemuda yang namanya sangat terkenal di kalangan penduduk langit, yaitu Uwais Al-Qarni. Yuk simak video animasi berikut. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman, daerah Qarn dari kabilah Murad. Sejak lahir, Uwais mengidap penyakit kusta. Hidup sebagai anak yatim membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Suatu hari, sang ibu memohon permintaan untuk pergi berhaji sebelum beliau wafat. Mendengar hal itu, Uwais kebingungan karena jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, membutuhkan unta untuk pergi ke sana. Sedangkan memiliki seekor domba pun Uwais tidak mampu membelinya. Kemudian Uwais memiliki ide.
Keesokannya Uwais membeli anak domba dan setiap harinya Uwais menggendong anak domba tersebut pergi naik turun gurun. Melihat hal itu, orang-orang menertawakan dan mencemooh Uwais. Hahaha, coba lihat itu, seperti orang gila saja. Kau benar, dia itu memang aneh sekali orangnya. Tak terasa 8 tahun telah berlalu. Anak domba yang digendong Uwais sekarang beratnya telah mencapai 100 kg. Setelah tiba musim haji, Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Setelah tiba di Mekah, Uwais menggendong sang ibu untuk melakukan tawaf. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa kepada Allah untuk mengampuni semua dosa sang ibu dan memasukkannya ke dalam surga Allah. Mendengar ketulusan hati Uwais, Allah menyembuhkan penyakit kusta yang dialami Uwais. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Setelah kembali dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Saat tiba di Madinah, ternyata Rasul sedang berperang. Uwais dihadapi 2 pilihan, yaitu menunggu baginda Rasul atau pulang ke Yaman untuk menemani sang ibunya yang sudah tua. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Kemudian ia memutuskan untuk pulang dan meminta kepada Aisyah menitipkan salam bahwa Uwais ingin bertemu dengan Rasul. Ketika baginda Rasul pulang ke Madinah dari berperang, Aisyah menceritakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya Uwais adalah seorang yang sangat terkenal di kalangan penduduk langit karena ketaatannya kepada sang ibu. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, maka lakukanlah." Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, "Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka menjawab, "Ada, wahai Umar." Umar kemudian bertanya lagi, "Bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya?" Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais, "Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan pakaiannya usang." Umar bin Khattab berkata kepada mereka, "Celakalah kalian. Sungguh, Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya, kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian." Tiap tahun, Umar bin Khattab selalu menanti Uwais. Suatu ketika, dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu, Umar menemuinya. Dia hendak memastikannya. Pada awalnya, dia tidak mengenali bahwa pemuda tersebut ialah Uwais Al-Qarni. Namun, setelah mengetahui bahwa pemuda yang ia jumpai memiliki bekas luka sebesar dirham, Umar bin Khattab langsung menyadari bahwa pemuda tersebut ialah Uwais Al-Qarni. Lalu Umar berkata, "Engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku." Uwais berkata, "Masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya, benar." Khalifah Umar meminta kepadanya sehingga Uwais dengan rendah hatinya memohonkan ampun untuknya. Selanjutnya, Umar bertanya kepadanya mengenai tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, "Saya akan pergi ke kabilah Mur'ad dari penduduk Yaman ke Irak." Umar berkata, "Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang." Teladan yang dapat diambil dari Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian sangat kuasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa. Justru sebaliknya, dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni adalah sosok yang sangat mengesankan dan patut kita teladani. Kesabaran mereka dalam menyikapi masalah yang diberikan dan kesederhanaan mereka membuatnya selalu dalam lindungan Allah. Untuk melakukan suatu kebaikan bisa dari hal kecil terlebih dahulu, seperti memuliakan orang tua, yang dicontohkan oleh Fatimah dan Uwais Al-Qarni.